Saya pribadi dari Partai Keadilan Sejahtera ingin menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Kalau Pak Jokowi ketika memilihnya tidak mendapatkan orang terbaik, maka itu akan menjadi quote and unquote santapan kami. Justru kalau Pak Jokowi bagi-bagi kekuasaan, menurut saya Pak Jokowi sudah tidak sesuai dengan janjinya. PKS kritik Jokowi, ipar dilarang, tapi Gibran nyalon. Presiden Joko Widodo meminta Partai Nasdem tak mencalonkan iparnya, Wahyu Purwanto, di Pilkada Gunung Kidul. PKS menilai sikap Jokowi tidak konsisten. Kalau niatnya Jokowi meminta Wahyu tidak mencalonkan, saya tidak tahu. Tetapi sikapnya Jokowi tidak konsisten. Mestinya kalau di sini tak mendukung, ya di sini juga jangan didukung anak dan menantunya. Begitulah Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan. Mardhani kemudian menyinggung salah satu tuntutan saat reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika Presiden, tanda kutip, membiarkan anak dan menantu maju di pilkada, beliau kan selalu bilang, saya tidak akan kampanye. Tapi babnya KKN, nepotisme, dalam hal ini kekeluargaan, kekerabatan. Bahasa Mbak Titi, Direktur Eksekutif Perludem, itu salah satu yang kita ingin hilangkan saat tuntutan rakyat direformasi. Sekarang orang nomor satu yang mempraktikkan. Begitulah Mardhani mengatakan. Ia tak mengkampanyekan, buat saya mempraktikkan. Ini buat saya sesuatu yang sangat berbahaya dan buruk demokrasi. Mardhani menyebut hubungan antara anak dan menantu lebih dekat ketimbang ipar. Seharusnya Jokowi juga meminta agar putranya Gibran Raka Buming Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak mencalonkan di pilkada. Tidak dicalonkan di pilkada. Ya kalaupun ada upaya menghilangkan anggapan politik dinasti, ya nggak sebanding. Anak dan menantu jauh lebih dekat ketimbang ipar. Harusnya yang di sini ditolak, di sana juga ditolak. Tidak konsisten. Harusnya sih satu sikap, apalagi pimpinan. Gak boleh ada keraguan. Harus lugas tegas, jelas Mardhani. Sebelumnya rencana Nasdem mencalonkan Wahyu Purwanto di Pilkada Gunung Kidul batal. Presiden Jokowi meminta Ketum Nasdem Surya Paloh agar partainya tidak mencalonkan iparnya tersebut. Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunung Kidul. Begitulah ungkap Sekjen Nasdem, Joni Jeple. Presiden Jokowi justru tegas peringatkan adik iparnya mundur bursa Pilkada. Langkah politik Presiden Joko Widodo memang tak bisa diprediksi. Belum lama ini, ia mendukung pencalonan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilkada Solo. Bahkan, ia yang melakukan pertemuan khusus dengan Ahmad Purnomo di Istana Negara hanya untuk mengabarkan sosok yang mendapat rekomendasi DPP adalah Gibran. Namun rupanya kini ia terlihat memberi peringatan kepada adik iparnya yang sedang mencoba menjadi kandidat calon Bupati Gunung Kidul, Wahyu Purwanto, untuk mundur dari bursa pencalonan. Saya diminta oleh beliau, Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh untuk fokus saja di kegiatan sosial kemasyarakatan. Begitulah ungkap Wahyu Purwanto seperti dikutip pikiranrakyat.com. Meskipun Wahyu Purwanto sudah menggait Nasdem dengan melakukan berbagai kegiatan sosial di 144 desa. Lebih lagi, mantan Rektor Universitas Gunung Kidul ini sudah memiliki rencana berbagai program yang ia ingin terapkan, seperti pengembangan pertanian, perikanan, dan seni budaya. Hanya saja, Wahyu memastikan kegiatan tersebut tidak akan dihentikan, tetapi akan terus dilakukan, terlebih masih ada beberapa program belum dipenuhi. Selama 1 tahun saya keliling Gunung Kidul, mulai dari tingkat Kapanewon hingga tingkat RT. Bidang sosial ini terus kami lakukan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Begitulah paparnya. Selain itu, berbagai kegiatan yang diikutinya itu juga dihadiri Sunaryanto, bakal calon bupati yang juga ikut penjaringan melalui Nasdem. Detailnya,
Sunaryanto diketahui mendapat ranking kedua dalam penjaringan setelah Wahyu Purwanto. Sebagai tanggapan atas kemunduran Wahyu dari bursa calon, Ketua DPW Nasdem DIY Subardi mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan proses untuk mengajukan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, termasuk nama yang diusulkan adalah Sunaryanto. Ada 10 orang yang mendaftar melalui Nasdem. Kita masih proses hingga nanti rekomendasi akan turun dan menunjuk salah satu calon. Siap berkoalisi dengan partai manapun, Nasdem tidak haus kekuasaan. Begitulah pungkas Subardi. Sementara itu, Partai Nasdem mengaku siap berkoalisi dengan partai lain dalam ajang kontestasi Pilkada mendatang. Majunya Gibran Rakabuming di Pilwalkot Solo 2020 menjadi pertaruhan bagi Presiden Jokowi. Di samping sebagai pekerjaan rumah bagi partai pengusung dan pendukung atau para relawannya, menurutnya, majunya putra sulung Presiden Jokowi itu menjadi pertaruhan lantaran akan merusak reputasi politik Jokowi. Tentu ini bisa dibaca sebagai pertaruhan karena bagaimanapun Gibran merupakan anak Presiden Jokowi. Sehingga jika sampai kalah, tentu langsung atau tidak akan merusak reputasi politik Jokowi. Begitulah Arief menegaskan. Selanjutnya, jika melihat peta politik di Solo, reputasi tersebut dinilai masih bisa terjaga. Artinya ada kemungkinan Gibran untuk menang. Sebab Solo adalah basis PDI Perjuangan sebagai partai politik utama pengusung Gibran dengan pasangannya. Kalkulasi suara juga bisa ditebak dari dukungan partai politik yang sudah cukup besar ikut mengusung Gibran. Dukungan parpol yang tambun sehingga memiliki mesin politik yang tangguh dan berdaya jangkau luas. Begitulah Arief mengatakan, seperti yang dikutip UI Online dari FIFA. Meski menjadi pertaruhan nama besar Jokowi, Arief mengatakan nuansa dinasti politik tetap tercitrakan dengan majunya Gibran. Seperti diketahui, PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada pemilihan kepala daerah 2020. Hal itu disampaikan saat DPP PDI Perjuangan mengumumkan nama-nama calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Serentak 2020 secara virtual pada Jumat 17 Juli 2020. Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wali kota Surakarta bersama Teguh Prakosa yang menjadi calon wakil wali kota Surakarta. Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Presiden Joko Widodo meminta Partai Nasdem tak mencalonkan iparnya, Wahyu Purwanto, di Pilkada Gunung Kidul. PKS menilai sikap Jokowi tidak konsisten. Kalau niatnya Jokowi meminta Wahyu tidak mencalonkan, saya tidak tahu. Tetapi sikapnya Jokowi tidak konsisten. Mestinya kalau di sini tak mendukung, ya di sini juga jangan didukung anak dan menantunya. Begitulah Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan. Mardani kemudian menyinggung salah satu tuntutan saat reformasi, yakni pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketika Presiden, tanda kutip, membiarkan anak dan menantu maju di pilkada, beliau kan selalu bilang, saya tidak akan kampanye. Tapi babnya KKN, nepotisme, dalam hal ini kekeluargaan, kekerabatan. Bahasa Mbak Titi, Direktur Eksekutif Perludem, itu salah satu yang kita ingin hilangkan saat tuntutan rakyat direformasi. Sekarang orang nomor 1 yang mempraktikkan. Begitulah Mardani mengatakan. Ia tak mengkampanyekan, buat saya mempraktikkan. Ini buat saya sesuatu yang sangat berbahaya dan buruk demokrasi. Mardani menyebut hubungan antara anak dan menantu lebih dekat ketimbang ipar. Seharusnya Jokowi juga meminta agar putranya Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution tidak mencalonkan di pilkada. Tidak dicalonkan di pilkada. Ya kalaupun ada upaya menghilangkan anggapan politik dinasti, ya nggak sebanding. Anak dan menantu jauh lebih dekat ketimbang ipar. Harusnya yang di sini ditolak, di sana juga ditolak. Tidak konsisten. Harusnya sih satu sikap. Apalagi pimpinan. Nggak boleh ada keraguan. Harus lugas tegas.
jelas Mardani. Sebelumnya rencana Nasdem mencalonkan Wahyu Purwanto di Pilkada Gunung Kidul batal. Presiden Jokowi meminta Ketum Nasdem Surya Paloh agar partainya tidak mencalonkan iparnya tersebut. Dapat saya konfirmasi bahwa betul ada pembicaraan antara Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Nasdem yang akhirnya menetapkan tidak melanjutkan pencalonan Pak WP dalam Pilkada Gunung Kidul. Begitulah ungkap Sekjen Nasdem, Joni J. Plate.